dari masing-masing kantor desa itu mengirim satu anak yang ngerti teknologi. Contoh misalkan Donorojo atau mungkin Kenteng misalkan. Coba kirim anak mudanya yang ngerti komputer, ya kan? Saya juga membaca pohon aren ini sudah mulai langka, tapi sedang dicari orang. Harus reliable ya, lebih profesional, sehingga benar seperti yang Pak Pangal tadi sampaikan, harus belajar sehingga tidak harus pendidikan formal sebenarnya, informal juga penting sehingga pelayanan apapun yang diberikan itu standarnya ada gitu ya. Pemirsa, upaya sinergi Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Suparno Parnaraya pada malam hari ini akan menyelenggarakan live streaming dialog dengan Pak Bupati dan beberapa kepala dinas terkait dengan pariwisata. Ikuti. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji mendorong peluang investasi dibuka seluas-luasnya di Kabupaten Pacitan. Hal itu disampaikan oleh Bupati saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Dialog Lesehan Jakungan Investasi dengan tema Mulih Deso Bangun Deso Menggali Investasi di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pacitan dan ditayangkan secara langsung melalui laman YouTube Pemkab Pacitan pada Rabu 24 Agustus 2022. Kegiatan Jagungan Investasi ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Kepala DPMP TSP Pacitan Eni Setiawati, dosen FIA Universitas Indonesia Krisna Puji Rahmawati, Suparna Parnaraya owner Istana Parnaraya dan Kitagawa Pesona Bali, dan owner Gula Aren Temon Gusti Ayu Ngurah Megawati. Kita nggak cuma dilihat dari audiens yang ada di sini, Mas. Karena Mas Catur tahu nggak, Mas? Kita itu ditayangkan secara live streaming, Mas. Iya, Mas. Terima kasih sudah kerso pinara ke gerainya Mas Catur, ke angkringan Jagungan Investasi. Nah, sekalian, sahabat kami, sedulur kami dari Pacitan. Perkenalan dulu, saya Suparno Parnaraya, terlahir di Wonogiri. Bicara mengenai pelayanan yang sekarang ada di Pacitan ya, saya pikir nggak ada salahnya dari masing-masing kantor desa itu mengirim satu anak yang ngerti teknologi. Contoh misalkan Donorojo atau mungkin Kenteng misalkan. Coba kirim anak mudanya yang ngerti komputer, ya kan, disuruh datang ke kantor perizinan, suruh ngajari cara ngisi berkas, cara ngisi form dan sebagainya. Setelah itu untuk pindah 1, 2, 3, oh ternyata nggak terlalu sulit. Dari satu anak ini bisa mengedukasi banyak masyarakat di sana. Jadi memang harus saling ya, dari pemerintahnya melayani, dari masyarakatnya juga mau menghadap ke dinas perizinan, itu salah satunya. Yang kedua, bicara teknologi, untuk membuat sebuah panggang itu juga tidak sembarangan. Harus tahu marketnya dulu. Kedua, harus tahu teknologinya. Yang ketiga, harus tahu ketika kita bicara investasi, memang kita butuhkan anak-anak muda yang betul-betul seperti Mbak Mega ini, ya. Nah, justru kami sama ya di Wonogiri yang di sini sama harapannya bagaimana masyarakat perantau ini dirangkul oleh pemerintah dan yang dirangkul juga mudah-mudahan mau begitu, apalagi dengan ide yang dari luar biasa dari Bu ini bagus banget ya, artinya banyak kemudahan dari pemerintah Pacitan untuk masyarakat Pacitan sendiri, baik yang ada di Pacitan maupun yang di luar sana. Bahwa Pacitan ini daerah pariwisata dan juga potensi-potensi lain yang potensinya ini dari masyarakat, berupa produk-produk dari masyarakat yang harus sama-sama kita rasakan dan juga harus dirasakan oleh masyarakat bahwa yang namanya investasi itu sekecil apapun berusaha ini adalah investasi, ikut membangun perekonomian di Kabupaten Pacitan. Berikutnya kami sampaikan juga kaitannya dengan objek investasi ya, atau potensi investasi. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari RPJM di Kabupaten Pacitan, UMKM jumlahnya di Kabupaten Pacitan itu 25.000 lebih. Akan tetapi untuk nomor induk berusaha yang dimiliki oleh pelaku usaha ini
masih perlu kita tingkatkan. Kalau pertanyaannya gimana agar lebih ramah investasi, kalau di buku katanya tidak hanya bentuk bangunan fisiknya, tapi ada juga hal lain, misalnya lebih responsif tadi ya, lebih cepat. Tidak hanya lebih cepat, karena kadang kalau cepat juga salah ya Bapak Ibu ya. Harus reliable ya, lebih profesional, sehingga benar seperti yang Pak Pangdam tadi sampaikan, harus belajar sehingga tidak harus pendidikan formal sebenarnya, informal juga penting, sehingga pelayanan apapun yang diberikan itu standarnya ada gitu ya. Kita itu membaca peluang yang terkadang hal-hal kecil atau sepele, atau biasanya kalau orang Jawa nyele gitu ya. Jadi selama ini pohon aren yang ada di satu dusun, karena satu desa temuan itu hanya satu dusun saja yang banyak potensi aren. Jadi pas pertengahan pandemi, pada saat itu harga naik turun, kadang dijual ke pasar pun harganya sangat murah. Jadi terkadang sebagian itu cuma dibuat untuk pakan ternak, dan selama itu pun juga pohon aren ini kayaknya nggak pernah diperhatikan. Jadi kita akhirnya saya punya ide untuk berinovasi dari pohon aren ini atau dari gula aren ini saya buat ke gula aren semua. Jadi beda yang Mbak gula aren, kalau kita cikan yang komoditi unggulan gula kelapa. Jadi gula aren ini dari pohon kolang kaling kalau kita tahu. Terus saya juga membaca pohon aren ini sudah mulai langka, tapi sedang dicari orang. Sebagai informasi, jagungan investasi ini merupakan pengalaman para pelaku usaha atau investor yang sudah sukses dan juga komunal branding, di mana beberapa daerah yang berdekatan bisa saling mendukung untuk mengeksploitasi potensi investasi yang sejenis. Sedangkan daerah lain diharapkan dapat memiliki potensi yang berbeda dengan kelompok yang sudah ada. Tim Liputan Tukang Dolan melaporkan.